Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Rani Zulfi Hasanah NPM 2013118 dan Era Merdekawati 2013007. Mata kuliah Pengembangan Inovasi dan Kurikulum Prodi PIO semester 3 dengan dosen pengampu Bunda Dr. Siti Rohdotul Jannah MA. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dan pendekatan pengembangan kurikulum yang terdiri dari A. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, B. Hakikat pengembangan kurikulum, C. Isi pengembangan kurikulum, dan D. Pendekatan pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip dan pendekatan pengembangan kurikulum. Pendidikan yang terjadi dalam lingkungan sekolah sering disebut pendidikan. Oleh sebabnya, memiliki rancangan kehidupan berupa kurikulum tertulis yang tersusun secara sistematis, jelas, dan terinci. Dalam pelaksanaannya, dilakukan pengawasan dan penilaian untuk mengetahui tingkat pencapaian kurikulum tersebut. A. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip yang biasa digunakan dalam suatu pengembangan kurikulum menurut Sudirman S. 1. Prinsip berorientasi pada tujuan. Pengembangan kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang bertitik tolak dari tujuan pendidikan nasional. Tujuan kurikulum mengandung aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. 2. Prinsip relevansi. Pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, isi, dan sistem penyampaiannya harus sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, tingkat pengembangan dan kebutuhan siswa, serta serasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Prinsip efektivitas. Dalam sajian bidang pendidikan, prinsip efektivitas ini dikaitkan dengan efektivitas guru mengajar dan efektivitas pada murid belajar. Prinsip efisiensi. Implikasi prinsip ini mengusahakan agar kegiatan kurikuler mendayagunakan waktu, tenaga, biaya, dan sumber-sumber lain secara cermat dan tepat sehingga hasil kegiatan kurikuler itu mewadahi dan memenuhi harapan. B. Hakikat pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan. Pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari serta bagaimana cara mempelajarinya. C. Isi pengembangan kurikulum. Isi kurikulum adalah mata pelajaran pada proses belajar mengajar seperti pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diasosiasikan dengan mata pelajaran. Pengembangan isi kurikulum berupa bahan-bahan pelajaran yang akan dipelajari siswa harus memerlukan dasar pertimbangan yang teliti. D. Pendekatan pengembangan kurikulum. Pendekatan pengembangan kurikulum adalah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis untuk menghasilkan kurikulum yang baik. Pendekatan-pendekatan yang digunakan yaitu 1. Pendekatan subjek akademik. Tujuan kurikulum subjek akademik adalah pemberian pengetahuan yang solid serta melatih para siswa menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Kedua, pendekatan humanistik. Tujuan pendidikan adalah proses perkembangan pribadi yang dinamis yang diarahkan pada pertumbuhan, integritas, dan otonomi kepribadian, sikap yang sehat terhadap diri sendiri, orang lain, dan belajar. Yang ketiga, pendekatan teknologis. Tujuan diarahkan pada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. Tujuan-tujuan yang bersifat umum yaitu kompetensi dirinci menjadi tujuan-tujuan khusus yang disebut objektif atau tujuan instruksional. Keempat, pendekatan rekonstruksionisme. Tujuan utama kurikulum rekonstruksi sosial adalah menghadapkan para peserta didik pada tantangan, ancaman, hambatan-hambatan, atau gangguan-gangguan yang dihadapi manusia.